Ya, ayat yang ke-114 ya. Seperti biasa para jamaah, kalau ada yang bertanyakan sekitar hukum-hukum bacaan, ya, ilmu tajwid, ya silakan nanti langsung, atau kalau belum jelas masalah terjemah perkataannya ya. La khaira, tidak ada kebaikan, fi katsirin, dalam kebanyakan, min najwahum, dari bisikan-bisikan mereka. Jadi berbisik-bisik ya antara samanya, itu tidak ada kebaikan. Illa, kecuali, man amaro bisodakotin. Yang pertama, kecuali kalau kita bisik-bisik ya, ngajak-ngajak, diem-diem orang, nyuruh untuk sedekah, untuk nyantuni yatim piatu, nyantuni janda-janda miskin, siapa saja keluarga yang membutuhkan, sodakoh. Di sini pakai tanwin ya, sodakotin, berarti macam-macam jenis sodakoh, termasuk zakat juga dalam kategori sodakoh juga ya. Au ma'rufin, atau bisik-bisik memerintahkan untuk berbuat ma'ruf ya, nyuruh orang supaya berbuat kebaikan, nggak apa-apa ya, dengan pelan-pelan. Au islahin, atau mengadakan islah ya. Apa islah? Perdamaian ya. Ketika ada perseteruan antara saudara kita dengan saudara yang lain, atau antara suami dan istri, anak dengan orang tua, adik dengan kakak, atau bahkan mungkin kita ya dengan tetangga. Nah, itu boleh kita berbisik ya kepada salah satu pihak, kemudian pihak yang lain, untuk mengadakan islah, perdamaian bainan nas, di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berbuat seperti itu ya, berbisik-bisik semata untuk mengajak orang sedekah, memerintahkan untuk orang berbuat baik atau islah di antara samanya, dikerjakan ibtigha'a, semata mencari mardhatillah, keridhaan Allah, fasaufa nu'tihi, maka kelak, berarti bukan hari ini atau besok, jadi nanti banget juga bisa pakai saufa. Fasaufa, maka kelak, nu'tihi, kami akan memberinya, ajron, apa? Pahala, upah, ganjaran ya, itu ajron. Jadi kalau orang kerja namanya ujroh, itu ya upah gitu ya, upah. Balasan ya. Aziman, yang sangat besar. Jadi ini luar biasa. Bahkan menggunakan bentuk nakiroh ya, umum, pakai tanwin, berarti bentuknya bisa apa saja. Bisa berupa materi ya Pak, uang, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, rumah, bisa aja. Atau bisa juga yang imaterial ya, ilmu, kesehatan, wawasan, itu termasuk juga ya Pak. Banyak teman, banyak sahabat, ini bagian pada ganjaran-ganjaran kebaikan. Masuk ilmu ya. Wa may yushaqiqir rasulah, dan barang siapa yang yushaqiq ya, menentang ar-rasul, rasul ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dimaksud ya, menentang terhadap ajakan baik Nabi, termasuk ajakan masuk Islam pada waktu itu, termasuk juga ajakan untuk melaksanakan kewajiban pada hari ini ya, buat kita yang sudah taslim, sudah dalam Islam, diajak suruh sholat, diajak suruh puasa, diajak suruh ngaji ya Pak. Kok ditentang ajakan? Ini kan ajakan Nabi kan Pak. Sholat termasuk ajakan Allah, ajakan Rasul, ngaji juga ajakan Rasul juga. Baca Quran. Mim ba'di, dari sesudah, ma tabayyana, apa yang telah jelas, karena Rasulullah memberikan penjelasan begitu gamblang, bahkan bukan cuma menjelaskan tapi mencontohkan. Lahu, baginya, man tadi Pak, si orang, al huda, dengan huda. Nah, Quran ini termasuk huda Pak. Quran ini adalah hidayah. Dzalikal kitabul la raiba huda lil muttaqin. Hudan, Quran itu hudan juga, petunjuk. Wayat tabi, dan dia mengikuti ya, si orang yang tadi Pak, yang menentang Rasul itu
mengikuti ghairu sabil mukminin, selain jalannya orang-orang beriman. Jadi enggak menempuh jalan ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Ya, berarti menempuh jalan yang lain, jalannya orang kafir. Lawannya mukmin kan kafir ya, Pak. Jadi menempuh jalannya al-kuffar, orang-orang kafir dalam segala halnya, dalam masalah berumah tangganya, tata cara makan minumnya, tata cara bertetangganya, bermasyarakatnya, cara berniaganya, bermuamalahnya ya Pak, berekonominya, semua yang diikuti adalah jalan selain orang beriman, yaitu jalan orang kafir. Nuwallihi, ini sebagai jawab syaratnya dari man tadi Pak, dari man tadi. Niscaya atau pasti, boleh pakai pasti ya, sebagai jawab syarat pada man. Man yang pertama tadi wa mayusyak itu ya Pak. Pasti kami memalingkannya, kami akan memalingkannya. Tuh, jadi Allah memalingkan itu bukan semata-mata Pak kemauan Allah, tapi memang manusianya yang menentang. Maka Allah hanya mentakdirkan sesuai dengan ikhtiarnya manusia. Karena Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Jadi kalau kita ngeliat orang sesat di jalan yang sesat, mereka sekarang minum minuman keras, judi, zina. Ya, itu tak apa Pak? Itu tak pilihan dia, itu pilihannya. Nah, nanti Allah akan takdirkan sesuai dengan pilihannya. Itu makanya apa? Karena judi mereka bangkrut gitu kan, macam-macam lah. Karena zina mereka kena penyakit ini itu dan sebagainya. Itu semua. Nuwallihi, kami palingkannya dia ma tawala, pada apa yang dia kuasa atau apa yang dia berpaling. Jadi di situ ya Allah akan taruh, Allah akan letakkan, Allah akan bimbing ya ke jalan sesuai dengan apa yang dia mau tadi, yaitu jalannya orang-orang yang tidak beriman. Wa nuslihi, nah di akhiratnya, dan kami akan nuslihi, memasukkannya. Kami akan masukkannya jahannama, neraka jahanam, nggak main-main ya. Jadi bukan neraka sakor, bukan neraka hutomah, bukan neraka hawiyah, tapi neraka jahanam, untuk ukuran neraka yang paling dahsyat untuk orang-orang kafir, fasik, munafik. Wasaat, dan sebagai apa? Saat apa? Su'ul khotimah, sering kita ngomong apa? Buruk ya. Dan seburuk-buruk masyira, tempat kembali. Tempat kembalinya manusia nanti di akhirat yang paling buruk adalah neraka jahanam. Lanjut. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yaghfiru, tidak akan mengampuni ya. Ghafara itu telah mengampuni Pak. Yaghfiru akan mengampuni. Kalau istighfar minta ampun. Jadi kalau istighfar udah ketambahan alif sinta ya. Mananya tolap, tuntutan, meminta. Nah, kalau ini masih asli dari ghafara yaghfiru. Dan dia sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyusroka, akalah dia mempersekutukan ya. Jadi yusroka ini kata kerja, kalau orangnya namanya musyrik, perbuatan namanya syirik, syirkun ya, itu perbuatannya. Nah ini kata kerja ayusroka, kalau dia mempersekutukan bihi dengannya Allah, entah dengan apa saja, mau benda hidup, benda mati. Kalau dia menyembah Allah dan yang selainnya itu musyrik, atau dia menyembah selain Allah saja juga musyrik juga gitu ya. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat musyrik. Wa yaghfiru, dan dia Allah akan mengampuni maduna dzalik, apa yang selain itu. Jadi doa selain syirik Pak itu diampuni. Mau dosa membunuh kan dosa besar ya Pak, tetap diampuni. Zina juga besar, diampuni. Ya, apalagi memfitnah, lari dari perang, durhaka kepada kedua orang tua, itu dosa besar banget Pak, tapi masih diampuni. Tapi kalau syirik tiada ampun. Lima yasha, jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik, entah itu tadi membunuh, zina, mabuk-mabukan, minum keras, judi, termasuk durhaka, itu akan diampuni ya pada siapa yang dia kendaki. Pastinya yang dikendaki adalah orang-orang yang
bertobat. Kalau bertobat pasti diampuni. Wa may yusyrik, dan barang siapa yang musyrik, yang melakukan perbuatan syirik, Allah disembah tapi makhluk juga dipuja-puja. Allah disembah tapi benda-benda mati juga disanjung-sanjung. Buktinya setiap satu surah Pak dimandiin itu barang. Malam satu surah dimandiin, ya kan? Pakai apa? Pak pakai apa Pak? Oh, banyak. Ya pada malu-malu ngomongnya. Itu ya, masih mandiin keris, ya, cimat, apa gitu ya. Larung ke kepala kebo itu gimana Pak? Ya termasuk itu. Itu kan persembahan kepada Nyi Loro apa? Lor apa Kulon itu? Oh gitu, tahu aja. Kemarin malah dibawa ke gunung itu. Nah gunung, Gunung ke atas. ada yang ya, yang gunung ada, yang dekat bumi tanam di bumi ada, yang dilarung di laut ada, tergantung. Iya ditanam. Nah itu termasuk baik kepada syirik. Yang seperti itu termasuk syirik jali Pak, syirik yang terang-terangan. Iya jali itu yang terang-terangan, syirik yang besar kalau udah mempersembahkan sesuatu selain Allah. Makanya itu Pak Jianto, itu kepalanya nggak boleh kemudian diam-diam diambil dimakan, nggak boleh itu. Diharam tuh, udah itu haram. Iya, dan badan juga. Karena waktu nyembelihnya jadi niatnya untuk sembahan. Termasuk yang kata Allah apa? Wa ma ukhilla bihi li ghairillah. Kan 4 itu. Innallaha harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma ukhilla bihi li ghairillah. Sehingga Allah mengharamkan bangkai, darah, apalagi Pak? Daging babi, kemudian apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Mau kepala kebo, kepala sapi, kepala ayam juga sama. Tradisi. Islam nggak anti tradisi Pak. Islam nggak anti tradisi. Yang penting jangan bertumburan dengan syariat, gitu ya. Yang penting jangan bertumburan dengan syariat. Kalau bertumburan ya Islam meluruskan, gitu ya, meluruskan. Banyak. Gitu. Zaman nenek moyang. Itu ya. Nah itu yang kayak gitu tuh layak firu, tidak akan diampuni, nggak main-main. Nah, wa may yusyrik, dan barang siapa yang musyrik mempersekutukan bila pada Allah, faqad dhalla, maka sungguh telah apa Pak? Dhalla, tersesat. Dhalalan kepada kesesatan, ba'idan, yang sangat-sangat jauh tuh, jauh itu, nggak main-main. Berarti tadi saya bilang apa? Termasuk yang jali itu, yang terang-terang. Dhalalam faqad dhalla dhalalam ba'idan. Sungguh telah tersesat pada kesesatan yang sangat-sangat jauh. Nah, iya da'una tiadalah, ya da'una mereka menyeru, ya tadi memberikan persembahan itu Pak. Innya yang biasanya artinya jika, di sini tidak ya, karena ada ilah ya di ujungnya tadi. Ada ribat ilah. Tiadalah ya da'una mereka, jadi innya makna nafi. Menyeru min duni di selainnya Allah, illa kecuali inasan, kepada inasan. Inasan secara bahasa artinya apa? Perempuan, ya perempuan. Karena memang sesembahan itu entah itu patung-patung apa aja banyaknya di gendernya perempuan. Lata, Manat, Uzza, Pak, yang disebut di Quran itu juga patungnya bentuknya perempuan. Bakal didandanin pakai pakaian perempuan. Itu Lata. Memang aslinya itu tokoh orang-orang yang solihah gitu ya Pak. Itu perempuan. Nah, termasuk juga yang tadi yang dilarungin ke laut kan perempuan Pak. Nyi Loro Kidul kan perempuan. Nyi Borong juga perempuan juga kan Pak. Perempuan. Inasan. Inasan ya kan. Jadi inas. Selain inasan juga bermakna apa? Lemah ya. Memang sembah itu sesuatu yang lemah. Tak itu patung-patung dipuja-puji, dibikin gagah sekalipun tetap itu lemah. Karena mereka nggak bisa menjaga dirinya sendiri ya Pak. Nggak bisa menjaga dirinya sendiri. Artinya diganggu sama lalat di hidungnya, sama nyamuk pun nggak bisa ngusir. Inasan ya. Inasan itu artinya lemah. Tuh wanita. Iya betul. Bagaimana tidak kan, begitu Nabi Ibrahim menghancur luluhkan patung-patung di altar pemujaan Raja Namrud, langsung Nabi Ibrahim digelandang, ya. Karena mereka pasti ini bukan siapa-siapa, pelakunya pasti Ibrahim. Gitu, Ibrahim dikonfirmasi, ini kamu kan pelakunya. Siapa bilang bukan saya? Tuh lihat aja tuh kampaknya di mana, gitu kan? Kan di patung yang paling gede, dikalungin Pak. Apa katanya Namrud? Mana mungkin dia bisa buat? Dia kan patung.
Terus apa kata Ibrahim? Kenapa kalian sembah sesuatu yang tidak bisa ngapa-ngapain? Oh iya kan? Kan jahil kan Pak ya? Makanya pada zaman Nabi mereka disebut kaum jahiliyah. Lata, Uzza, Manat, bahkan ada yang gede banget Pak, namanya Hubal, dan ratusan patung-patung di sekeliling Ka'bah. Itu mereka puja-puji. Sembah-sembah, dipotongin kambing, potongin onta, terus darahnya diambil, dilabur-laburin, kepalanya geletakin di situ. Nah, dipikir itu patung doyan kepala kambing. Bang Ade doyan kepala kambing. Bikin iya. Nah ini malah buat patung tadi ya, Masya Allah, mau bawa ke gunung, bawa kemana-mana ke Larut. Dimasak karuan ya. Inasan ya. Jadi yang disembah oleh mereka itu adalah inasan, patung-patung. Ya, bentuknya memang rata-rata perempuan, termasuk Lata, Manat, Uzza yang disebutkan di Quran. Gitu. Dan pada umumnya memang sesuatu yang berbau klinik itu banyak kan memang perempuan gitu ya. Orang bilang ada kuntilanak, itu perempuan juga kan Pak, kuntilanak kan perempuan juga. Nah itu kolong wewe, ya, kan perempuan juga itu. Oh iya, kolong wewe kan perempuan juga. Kalau di hadis ini itu bukan kolong wewe, namanya itu Umi Sibyan. Tuh Umi Pak, Umi Sibyan. Jin jenis yang suka ganggu bocah-bocah namanya Umi Sibyan. Nah, orang kita ngomongin kolong wewe gitu kan. Nah tadi sudul bolong lah gitu kan. Wewe gombel, nah itu kan. Itu inasan banyak kan perempuan. Makanya juga dukun-dukun banyak kan perempuan. Itu Quran loh Pak. Surat apa? Al-Falaq kan. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan di kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niup dalam tali bersimpul. Jadi para pelenggannya banyakkan juga wanita-wanita ya, dukun-dukun tuh banyakkan juga perempuan, dukun santet apa segala macam ya. Wa iya da'una, dan tiadalah mereka menyeru ya, mereka menyeru, entah itu bentuknya katanya apa, nyilol kidul atau nyiblorong dan sebagainya, ila syaitan, itu setan itu Pak. Jadi yang dipuja-puja itu, yang disuguhin itu setan itu. Nah, termasuk yang bersemayam di patung Lata, Uzza, Manat itu Pak. Patung Lata itu ketika Fathul Mekah, sahabat Ali kan disuruh menghancurkan. Gitu. Waktu itu di demo juga sama mereka. Mereka takutan kalau ini patung, waktu itu letaknya tuh bukan di sekitar Ka'bah, tapi di luar itu ya. Kalau nggak salah malah di Taif. Gitu. Begitu mau dihancurkan mereka diprotes. Nah, kemudian Ali balik ke Nabi minta pendapat bagaimana. Nah, ketika mau dihancurkan itu, Nabi sebenarnya waktu kamu menghancurkan kamu lihat apa? Nggak ngeliat apa-apa. Coba nanti kesana lagi. Begitu mau dihancurin lihat ada nenek-nenek tua di situ yang nongkrong di patung itu Pak. Itu. Ini selama ini mungkin ketika dikasih sajen kemudian ada reaksi apa entah suara apa gitu ya, mungkin ya itu sebenarnya penunggunya kan. Lah iya kan penunggunya itu. Nah, orang kita dibilang Tuhan itu, berarti setan itu kan. Setan. Jadi patung-patung itu makanya diharamkan, dipajang-pajang, dibuat karena memang jadi magnet buat setan-setan itu. Gitu. Nah, termasuk di rumah kita nggak boleh ada patung-patung apapun. Ya. Walaupun sifatnya apa, pajangan, karena membuat apa, malaikat rahmat tidak akan mau masuk. Ya? Patung yang berbentuk beda. Iya, pokoknya kalau ada bentuk aslinya jangan. Termasuk itu. Jadi jangan ada bentuk Jangan aslinya, ayam. kodok apa gitu ya, jangan. Jangan ada bentuk aslinya. Waduh. Ya bikin apa yang nggak ada bentuk aslinya gitu ya. Iya da'una, apa tadi mana? Wa iya da'una, dan tidaklah mereka menyeru ila kecil setan maridan yang durhaka. Setan itu yang dipuja-puja itu. Walaupun setan itu ketika dipuja memberikan apa? Ya memberikan semacam imbalan lah mungkin ya. Betul, begitu dia minta-minta malah mungkin anaknya jadi sembuh dari sakit, bisa aja loh Pak. Bisa. Dia lagi susah minta-minta apa kemudian jadi rezekinya lancar, bisa juga gitu kan.
Gitu. Tapi itu Pak bukan sesuatu yang gratisan itu. Iya, ada imbalannya itu. Semua imbalannya. Iya, tumbalnya. Walaupun mungkin pertama ringan-ringan, cuman kopi manis, ya lama-lama ya macam-macam. Ya saya temani, ntar mau bisa. Orang. Gitu. Ah? Nah itu hodam. Oh itu termasuk tadi Pak, tipuan kata Pak RW, Pak RT tadi. Pertama mereka menyatakan di sebagai hodam, pembantu. Naik dikit lama bukan hodam lagi, sebagai tuan itu. Pertama hodam, pembantu. Ya. Lama-lama sebagai tuan. Kenapa? Karena dia orang itu mau aja disuruh itu. Habis jadi mau mempertuan, lama-lama dia ingin dipertuhan. Targetnya itu supaya dipertuhan. Kalau sudah pertuhan, apapun diminta sama si setan pasti dikasih kan Pak. Oh iya. Pertama mungkin khodam tadi dikasih enak belum ya? Apa gitu ya. Orang sakit dia sembuh. Miskin jadi kaya, bisa jadi seperti itu. Tapi lama-lama dia minta dipertuan, jadi bos. Habis itu minta dipertuhan, minta disembah lama-lama Pak. Jadi memang dia pelan-pelan dulu itu. Karena targetnya supaya kita itu mempertuhankan setan tadi, ya kan? Iya da'una ila syaitona, di dalam mereka menyembah kecuali setan. Jadi memang targetnya supaya dia itu disembah sebenarnya. Tapi awalnya tadi sebagai khodam dulu tuh. Khodam. Kan bagus banget tuh khodam kan. Namanya khodam, pelayan. Loh, kita bisa punya pelayan manusia aja udah kayak orang kaya, apalagi oh ya kan. Pelayannya nggak tanggung-tanggung ya, jin. Tapi lama-lama bukan sebagai khodam doang ya. Dia akan minta sebagai tuan. Ya, akan dibalik nanti. Nah, lama-lama sebagai minta dipertuhan itu. Kalau kita sudah nurut terus ya, minta apa jadi kasih. Minta apa lagi dikasih. Gitu. Jadi itu semua itu enggak gratisan ya. La'anahullah. Tuh Pak, la'anah titik situ ya Pak. Itu ada mem kecil ya. Ada mem situ ya Pak. Ada enggak? Ada ya. Itu namanya apa? Waqaf lazim ya, wajib berhenti. La'anallah ya. Telah melaknat pada dia Allah ya. Laknat itu maksudnya apa? Jauh dari berkah, jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat. Jadi apapun yang dapat Pak belum banyak itu sebenarnya nggak berkah. Walaupun hasil dari perdukunan tadi misalnya dia bisa apa aja, bahkan bisa menjabat gara-gara ada kan Pak? Bisa menjabat gara-gara dia memuji setan kan bisa juga kan? Tapi itu Allah mengutuk, Allah melaknat, berarti akan jauh dari berkah, jauh dari rahmat hidupnya. Akan gembrungsung, akan susah hati. Walaupun orang lain pun melihatnya dia senang ya tadi ya, tapi sebenarnya tidak. Karena dalam kutukan Allah, la'anahullah. Waqala dan berkata si setan tadi, la attakhidanna, sungguh benar-benar aku akan menjadikan. Jadi dengan dua huruf taukid. Pertama lam taukid la itu. Yang kedua nun taukid sakilah di ujungnya itu Pak. La attakhidanna itu namanya nun taukid sakilah. Sungguh benar-benar aku pasti akan menjadikan atau mengambil ya. Min ibadika, dari hamba-hambamu ya Allah, nasiban. Apa nasiban? Bagian. Kita sering ngomong nasib gitu ya. Tapi kalau udah ngomongin nasib jadinya bagian yang jelek ya Pak. Ya, nasibnya bagian yang jelek itu. Nasib itu bisa yang baik dan yang buruk, yang namanya nasib. Nasibnya baik kan? Baik berarti. Nah, jadi masing-masing manusia itu ada nasiban, ada bagian ya untuk potensi berbuat baik, potensi berbuat buruk. Nah, itu yang akan diambil oleh setan adalah nasiban, bagiannya manusia ada potensi berbuat buruk, mafrudon yang telah ditetapkan. Itu. Jadi semua kita diberi potensi karena kata Allah wahadainaun najdain, kami beri dua jalan. Makanya ada yang memilih jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Nah, ketika manusia itu kecenderungannya berbuat buruk, nah itu akan jadi bulan-bulanan oleh setan, akan dibuli oleh setan, terus dibisikkan, dihembuskan, dijanji-janjikan Pak ya oleh setan itu. Ini. Jadi kalau kecenderungan si manusia tadi adalah berbuat yang tidak baik.
Jadi kan kita selalu begitu ya Pak, mau berbuat apa saja selalu ada dua pilihan ya Pak. Iya enggak. Padahal ini mau sodakoh. Iya sodakoh, iya enggak sodakoh. Gitu. Nanti setan akan mengambil bagian yang buruk. Apa? Yang iya enggak sodakoh. Gitu. Loh iya kayak gitu kan. Ngaji enggak. Nah setan akan bagian apa? Ya enggak ngaji. Udah bisik-bisikan. Udah enak di rumah, udah enak nonton TV, udah gitu aja Pak. Itu kita udah dibagi dari jarahan Pak RT, udah jarahan betul itu. Iya, itu memang dijanji sama Allah kan. La atakhidanna, ya, sungguh aku benar-benar akan mengambil bagiannya itu. Karena manusia itu dikasih dua potensi tadi, untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Makanya begitu kita langsung bisa mematahkan bisikan itu, langsung dia kelepek-kelepek Pak. Ya. Nah, jelaskan ayatnya banyak loh. Kalau ada nazgun minasyaiton, fasta'id billah. Kalau dibisikkan setan langsung isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim langsung. Wa idza nazgun minasyaiton, fasta'id billah itu kan Quran. Surat apa itu? Kalau nggak salah di Al-A'raf juga ada ya. Kalau ada bisikan seperti itu, Pak, langsung fasta'id billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu langsung. Patahkan dengan ta'awud, langsung ta'awud. Itu seperti itu. Jangan diikuti alur malesnya ya. Kemauan-kemauan tidak berbuat baiknya langsung dipatahkan. Apalagi kalau perkara sedekah tuh kan, itu benar-benar kalau kita patahkan itu dia benar-benar sudah setengah mati tuh Pak. Setengah mati merasa kalahnya itu setan itu. Iya tidak iya sedekah, kok langsung kita sedekah, udah langsung dia kelepek-kelepek beneran. Gitu. Benar-benar langsung setengah mati dia. Setengah mati dia. Kurus. Iya, dan benar-benar kurus kering itu. Mereka itu yang goda kita itu udah setengah mati. Iya ragu-ragu yang kerjaannya kan yuwaswisu fisudurinas kan. Yuwaswis menciptakan was-was, keraguan-raguan. Jadi ciptakan keraguan-raguan, lama-lama kemudian akhirnya mengingkari. Ini bener nggak sih? Allah nyuruh sholat, kok sholat udah rajin tapi kayak susah-susah aja gitu ya. Itu yang nggak sholat kayaknya malah lancar-lancar aja. Iya kan? Ini malah kaya raya. Nah, lagi seperti itu kan. Ciptakan seperti itu. Keraguan-raguan dulu pertama. Lama-lama baru ingkar. Ini nggak main-main itu ya. Nah, Rasulullah SAW dalam hal ini sudah membimbing kita ya lewat petunjuk Al-Quran tadi ya. Nah, sanksinya kalau sampai kita itu mengikuti jalan selain jalannya orang beriman tadi ya, maka Allah akan memalingkan kita ke tempat di mana kita tuju dan Allah akan mencampakkan masuk neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ini nggak main-main gitu ya. Jadi kita bersyukur ya Pak. Bersyukur Allah bimbing kita, Allah kasih taufik Pak ya untuk berbuat baik. Ini namanya taufik ya. Di saat maghrib sampai isya orang asik dengan gadgetnya, asik dengan kerjaannya, asik macam-macam, kita masih ke masjid ini. Ini taufik dari Allah namanya. Bimbingan Allah untuk berbuat sesuatu yang tepat itu namanya taufik. Gitu. Berarti kita telah mengalahkan berbagai macam bujuk rayuan setan gitu ya. Sekitar terjemahnya Pak, ada yang bertanyakan nggak? Jadi tadi ya ayat yang ke-114 ini adalah kita boleh berbisik-bisik antara sama kita hanya dalam 3 hal ya. Dua 3 hal itu tidak boleh. Itu. Apalagi kalau kita cuma berdua, Mbak, berdua. Kita bertiga ya. Kalau kita bertiga nggak boleh berbisik berdua. Kalau kita bertiga, Pak RT nggak boleh berbisik berdua. Itu dilarang benar sama Nabi. Nabi melarang. Falatarnyas jasnani gitu ya. Jangan kamu berbisik 2 orang sementara dan gitu ya. Jadi harus ajak bertiga. Karena akan menimbulkan apa? Ya tafrik. Iya, sakwa sangka. Dan itu target setan akan tercapai. Target setan termasuk memecah belah kan Pak. Jadi nanti agak sakwa sangka tidak. Jadi nggak boleh kata Nabi. Jangan kamu berbisik pada 2 orang sementara kamu bertiga. Harus ajak seperti itu. Oh iya, sampai segitu detailnya Nabi berikan ajaran Pak. Ya, kalau kamu bertiga jangan berbisik berdua. Nggak boleh. Nah, kalaupun ada bisik-bisikan bertiga pun harus berbisik masalah ini. Masalah apa tadi? Amaro bi sodakotin. Boleh kita bersih bertiga, tapi untuk berbuat memerintahkan sodako.
Ya nggak apa-apa juga. Salah satunya sebenarnya gini, kalau kita sudah laksanakan nanti semua fadilah-fadilah juga akan Allah beri sebenarnya gitu ya. Jadi jangan sampai terkesan kita kayak mendikte Allah gitu loh. Hanya untuk supaya sakit. Karena dari sedekah itu udah tatbaul bala. Ya kan? Tatbaul bala. Apa artinya? Menolak bala. Dengan sedekah juga kata Allah yurbi sedekah. Allah akan mengembangkan, menumbuhkan rezeki. Yamhaqul riba wa yurbi sedekah. Allah akan menghancurkan praktek riba dan menumbuh suburkan sedekah. Jadi dengan sedekah itu rezeki kita akan jadi luas, lapang, besar itu. Jadi banyak hal berarti kan. Jadi artinya memang sedekah karena Allah saja sudah nanti berbagai macam fadilah akan kita dapat gitu. Tanpa kita harus mendikte untuk kesembuhan gitu ya. Takutnya gini, Allah uji, ternyata nggak sembuh-sembuh. Nah, ini gimana Pak RT? Niatnya sedekah biar sembuh. Kok nggak sembuh-sembuh? Teruji kan? Karena sakit itu juga bukan sesuatu yang buruk loh Pak. Emang sakit buruk? Loh enggak kan? Nyata ada nabi yang sakit. Nabi Ayub nggak pengen sembuh. Loh ya kan? Lah saking nikmatnya. Loh, banyak ya, banyak. Makanya sering saya bilang, kalau kita bisa menikmati sakit nggak perlu minta sembuh. Udah menikmati. Ya, itu kan sakit termasuk ujian. Ada orang yang putus asa dengan sakitnya, ada orang yang sabar dengan sakitnya, ada yang ridho dengan sakitnya, ada yang bersyukur dengan sakitnya. Yang paling baik yang mana tuh Pak? Tuh kan? Jadi ada orang yang putus asa dengan sakitnya, ada orang yang sabar dengan sakitnya, ada yang ridho dengan sakitnya, ada yang bersyukur dengan sakitnya. Loh ya kan? Alhamdulillah saya sakit. Loh ya kan? Betul. Luar biasa kan, karena ternyata yang sakit itu mengurangi dosa, menambah pahala, ya kan? Banyak temen yang tadinya lupa jadi inget, oh siapa pulang sakit, akhirnya doain, akhirnya datang bawa macam-macam. Loh ya kan Pak, tadinya nggak tahu karena kita sakit kan? Nah, matanya. Kenapa? Nah itu yang nggak boleh kita ngeluh, apalagi sampai mengkambing hitamkan takdir. Ini takdirnya jelek amat buat saya. Itu bang sama dengan kita menghujat Allah. Iya kan? Kalau sampai kita mengatakan ini takdir jelek amat itu buat saya, sakit nggak sembuh-sembuh, itu sama dengan menghujat. Oh yang ngasih sakit itu Allah. Iya kan? Faidha maritu fawasfini, kata Nabi Ibrahim dalam Quran. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Karena memang Allah yang ngasih sakit seperti itu. Kan ini berhala di Indonesia ini malah dijadiin wisata tahunan, larung lautan. Nah, tadi itu cerita Pak ini juga Pak, yang lautan tadi gunung macam-macam itu. Gimana? Kepala daerah. Jadi betul di kita itu malah dijadikan budaya. Bukan berarti Islam anti budaya atau Islam enggak juga. Kalau nggak bertentangan, tapi kalau udah bertentangan nggak boleh, nggak ada toleran ya Pak. Kalau sudah bicara masalah musyrik, syirik ya harus dijauhin, ditinggalkan seperti itu. Jadi mestinya, kalaupun kita belum bisa berani melarang, kalau kita ini kan bukan siapa-siapa. Nah, tapi kalau misalnya seorang sekelas bupati dan sebagainya kan ada wewenang itu. Tuh, kan jelas ayat hadisnya kan, man ra'a munkaron falyughayyir biyadihi gitu kan. Kalau kamu lihat kemungkaran, rubah dengan yadi, dengan tangan. Tangan itu masih kekuasaan. Fa ilam yastati, kalau kamu nggak punya kekuasaan karena bukan RT, bukan RW, bukan lurah, bukan camat, bukan bupati, ya fa bilisan dengan lisan. Nah, kalau nggak mampu lisan, fa biqalbi. Paling nggak hati kita menolak. Hati kita menolak. Jadi Pak RT sekecil apapun kekuasaan itu gunakan wewenangnya. Loh ya nggak boleh diem aja. Jelas itu ada kemungkaran. Itu ada power loh, Pak. Itu ada yang namanya RT itu ada power. Maning kiri. Aku maning kiri. Ya nggak apa-apa sih Kak. Mati anjir kan dikembangkan dia. Dia kembang. Dia pulang. Nggak apa, miara anjing bukan nggak boleh, tapi jangan masuk rumah, cuman harus bersih gitu ya. Kalau Muslim ya konsekuensinya nggak akan Pak. Malaikat rahmat nggak masuk, pahala dikurangi 1 kilo setiap hari gitu kan. Seperti itu. Tuh, konsekuensinya seperti itu. Ya kita kasih tahu secara proporsional gitu ya.
Saya kasihan dengan anjing nanti takutnya dijolimi gitu, dilempar-lemparin gitu kan. Anjing kan nggak salah kan, itu nggak salah gitu. Orangnya yang kasih tahu, orangnya. Gitu. Kalau kita di sini sih nggak perlu amat ya, kecuali kita hidup di pinggir hutan apa segala macam ya. Itu ya. Jadi 3 hal tadi yang boleh kita berbisik. Nah kemudian menentang Rasul, kalau ayat tadi menyebutkan akan dimasukkan neraka jahanam, di dunia juga ada ancaman Pak. Coba kita buka ancaman kita menentang Rasul ya di dunia. Ini belum bacaan kan? Ya surat An-Nur coba kita buka Pak. Ini supaya lebih jelas lagi. An-Nur surat ke-24 ayat 63. Jadi ancaman orang yang memperselisih Rasul di dunia. Ya kalau ini kan di akhirat jelas neraka jahanam. Ayat 63. Satu ayat jelang akhir. Kita baca ini pas. Surat 24 ayat ke-63. Surat 24 An-Nur itu surat ke-24 ayat ke-63. La taj'alu ya. Ayo, udah ketemu belum? La taj'alu. Ayat ke-63. La taj'alu. Pakai handphone cepet. Tek langsung ketemu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Shadaqallahul adzim. La taj'alu, jangan kamu jadikan ya, jangan kalian jadikan doa ar-rasul, memanggil Rasul, seruan-seruan pada Rasul, bainakum di antara kalian, ka du'ai seperti panggilan-panggilan ba'dikum ba'dun, sebagian kamu akan sebagian yang lain. Jadi harus apa? Sopan, tawadu, nggak boleh manggil dengan suara yang keras-keras, bengok ya, apalagi panggil nama nggak boleh. Panggil nama, harus panggil nama jabatannya, Rasul, Nabi, atau gelar-gelar yang lain, Abul Qasim ya, itu seperti itu tuh panggilan. Qad ya'lamullahu alladzina yatasallaluna minkum liwadha. Sungguh telah mengetahui siapa Allah orang-orang yang menyelinap, Pak, melipir gitu ya, di antara kalian liwadha, bersembunyi balik temannya. Ini keadaan waktu dalam majelis gitu ya Pak, dia nggak izin sama amir majelis tapi jalan begitu aja, nah itu termasuk nggak boleh, tertibnya harus izin. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, maka hendaknya takut orang-orang yang memperselisih perintahnya, perintah Rasul gitu ya. Jadi Rasul memerintahkan kita berbuat baik, nyuruh sholat, nyuruh ngaji, nyuruh taklim, nyuruh baca Quran. Kok diperselisihi, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau baca Quran, nggak mau kerja, termasuk itu Pak. Antusibahum fitnah, niscaya akan apa? Menimpa pada mereka fitnah. Apa fitnah Pak? Kehancuran atau bencana. Ini. Atau yusibahum, akan menimpa pada mereka adzabun alim, azab yang sangat pedih. Tuh, ini ancaman ya buat orang yang memperselisih perintah Nabi. Kalau nggak timpa bencana, akan ditimpa azab yang pedih, bisa dunia akhirat. Adzabun alimun, dunia akhirat. Nah, di dunia bisa fitnah, bencana, petaka, kehancuran hidup dalam rumah tangga apa saja. Ini ancaman orang memperselisih Rasul, menentang Rasul. Maka nggak main-main. Karena perintah Rasul itu apa? Mutlak, nggak boleh ditaat. Mutlak ya Pak, nggak bersyarat. Mutlak tidak bersyarat. Demikian para ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.